Hari ini tema kita bakal ngebahas topik yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang self-love dan mental health. Sesuai dengan tema kita, cintai diri sebelum mencintai orang lain. Karena di tengah dunia yang serba cepat ini, penting banget buat kita berhenti sejenak dan peduli sama diri sendiri. Di sini aku udah bareng sama 3 temen aku. Ada, silakan perkenalan diri. Hai, aku Safa. Halo guys, aku Van Quiz Video deh. Oke, dan yang terakhir ada Aku Ayu. Yeay. Oke, jadi kalian udah tahu kan tema dari kita ini mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan kita akan membahas tentang self life. Oke, self life sama Self love. Iya, maaf ya. Iya. Gancan no, it's okay, everything it's fine. Yes, thank you. Ini akan membahas self love sama mental health. Nah, ini topiknya sangat relate sama Gen Z kita sekarang. Jadi kalau dengar kata self love, apa sih pertama kali yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar self love? Kalau aku sih self love itu menurut aku mencintai diri sendiri ya. Bukan berarti kita egois, kita mikirin diri sendiri aja tapi nggak mikirin orang lain. Pokoknya kita itu mencintai diri sendiri. Kita tahu apa yang baik buat kita tahu apa yang buruk buat kita, kayak gitu. Pokoknya kita harus pinter-pinter memilah dan memilih apa yang baik dan apa yang buruk, kayak gitu sih menurut aku. Bagi diri sendiri ya, kita harus tahu apa yang baik untuk diri kita, apa yang buruk untuk diri kita. Seperti itu. Kalau Safa gimana? Iya, sebenarnya self love ya? Self love menurut kamu? Ya, mencintai diri sendiri kan? Iya, Jadi kita diri kita. dengan cara apa? Menerima kita apa adanya. Contohnya kayak apa? Contohnya, aku nih dalam bidang pendidikan, aku hanya menguasai ini. Nah, itu aku cintai terus. Nanti aku akan mengembangkan itu dengan sendirinya. Karena kenapa? Aku cinta. Seperti itu. Jadi nanti kalau kamu cinta sama satu pelajaran ini, nanti kamu akan bisa mengembangkan skill kamu dan nantinya kamu akan menjadi orang sukses. Terus kamu bakal cinta sama diri sendiri. Iya. Sama halnya mencintai pelajaran yang sulit ya, kayak kalau pelajaran sulit kita cintai pasti lama-lama kelamaan bisa kan? Iya. Pokoknya cintai dulu. Kalau Cintai semua. merasa diri kita sulit dimengerti, kita cintai dulu aja diri kita. Nanti biar dimengerti. Dulu ya. Iya. Kalau Ayu bagaimana menurut kamu? Kalau aku sih, ya menurut aku berusaha mengerti apa yang dimau sama kita sendiri sebelum memikirkan apa yang orang lain mau, gitu. Oke. Jadi kita harus mengutamakan diri Iya, kita diri kita ya, dulu, sebelum baru orang lain. Oke. Terus menurut kalian self love itu lebih ke arah memanjakan diri atau menerima diri apa adanya? Menerima diri apa adanya. Kalau Kenapa? Karena itu tadi, kita tidak boleh terlalu mengejar atau push diri kita sendiri untuk mencapai sesuatu, tapi intinya kita support diri kita sendiri, kita nikmati diri kita, nikmati perjuangan, nikmati usahanya. Nanti kita akan bisa menguasai hal-hal yang ada di sekitar kita. Oke. Terus kalau menurut kamu, kalian Apa tadi pertanyaannya? Mencintai diri sendiri. memanjakan diri Oh iya, atau memanjakan menerima diri apa adanya self love itu? Memanjakan diri atau menerima diri apa adanya. Menurut aku sih dua-duanya penting. Karena apa? Memanjakan diri itu kita penting memanjakan diri. Karena apa? Kalau kita stres, capek atau mungkin sedikit depresi, kita tuh perlu memanjakan diri. Nah, memanjakan diri di sini tuh diartikan mencintai diri sendiri. Dengan cara memanjakan pikiran kita agar tidak stres, agar tidak capek, seperti itu. Kalau kita pingin shopping, ya kita pergi shopping. Benar. Pengen ini, ya udah beli aja. Benar, yang penting nggak merugikan orang lain ya. Walaupun uangnya habis ya udah nggak apa-apa. Yang penting diri kita senang ya. Ya nggak gitu juga. Kalau uangnya habis sengsara nggak sih? Belum gajian Ya, udah ya habis. nanti cari lagi. Bentuk Iya, apa? uang Kalau bisa orang dicari. itu apa namanya? Apa? Apa? Orang sih? apa? Self love enggak apa? Pencinta diri sendiri Enggak guys. apa jadi? Apa sih? Reward iya. Oh, kita reward. Oh my god. Oh my god. Reward. Oke. Kalau menurut Ayu bagaimana? Aku sih lebih masuk ke kafde ya. Jadi dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Memanjakan Karena diri. memanjakan diri itu juga penting. Saat kita stres, kita butuh liburan. Saat kita pengen belanja, ya udah belanja aja. Yang penting pakai uangnya sendiri. Nggak jangan merugikan orang lain. jangan sampai minta orang-orang.
Tapi kalau misal dalam hal uangnya habis, jadi nggak bisa memanjakan diri, lalu bagaimana Ya kira-kira? kita kerja dong. Jadi jangan cuma belanja-belanja aja tapi gak punya uang. Jadi 50-50. Jadi harus ada usaha. Ada sampai yang usaha. dikeluarkan ya. Makanya Iya kan dong. dibilang kita harus tahu apa yang baik, apa yang buruk. Yang baik kan kita memanjakan diri, yang buruknya jangan berlebihan. Nah, Gitu iya. guys. Jadi sebenarnya ada batasnya, walaupun memanjakan diri tapi harus ada batasnya, nggak Iya, boleh benar. berlebihan. Oke, sip. Terus kalian pernah nggak ngerasa terlalu keras sama diri sendiri? Pernah sih kalau Pernah. pribadi ya. Mungkin semuanya pernah. Gimana, Pernah gak sih gimana? Kak Devina? Gimana Ayu? Pernah. Kalau aku sih gini, aku tuh pernah nggak bisa yang namanya naik sepeda. Apa? Naik sepeda. Heeh. Terus aku tuh terus belajar sampai jatuh itu berkali-kali dan bekasnya nggak hilang sampai sekarang. Masih Emang ada. Masih ada. Terus itu kayak udah capek, udah lelah, tapi tetap aku mau sampai akhirnya aku jatuh sakit. Itu sih paling parah. Jadi terlalu keras pengen Iya. naik sepeda. Iya gitu. bener. Karena pengen naik sepeda itu kan nggak buat orang tua aku kesusahan untuk antar jemput aku, gitu kan. Terus ya itu salah satunya. Aku belajar sendiri sampai jatuh lah, sampai badannya sakit semua. Tapi itu Gitu. keren loh, karena nggak mudah putus asa ya. Harus berjuang dengan sekuat tenaga supaya bisa naik sepeda. Iya sih. Keren sih, tapi Keren. walaupun dibalik itu memaksa diri sendiri. Iya ya. memaksa, itu terlalu memaksa menurutku. Kalau kamu sama tadi gimana? Oh iya. Mungkin ini ceritanya ngapain sedikit bingung panjang. gini? Gak apa-apa. Aku lagi mikirin memaksakan diri sendiri. Jadi ini tuh lebih apa ya? Berarti kita lebih ke membuka peristiwa masa lalu ya. Iya sih. Jadi menurut aku perjuangan atau push terlalu berat aku dulu itu waktu mungkin aku kelas berapa ya? Kelas 11 atau kelas 12 itu kebetulan aku di asrama menjadi salah satu pembina. Nah, pembina kamar di situ kebetulan aku berarti kan megang anak baru-baru nih ya, anak yang baru masuk SMP, SMA itu. Kamu di asrama. Iya, itu aku di asrama. Ya di asrama. Di asrama. Jadi pembina. Kan jadi pembina. Otomatis di sini It's okay. Nah, di situ itu oh ya, kebetulan aku kelas 12 atau kelas 3 SMA. Kebetulan di situ kan tentunya kita kelas 3 SMA itu kan banyak ujian gitu kan ya, persiapan kelulusan. Nah, di situ selain aku mempersiapkan untuk ujianku, untuk kelulusanku, aku di situ memegang anak-anak baru. Di situ sekamar itu ada jumlah 20 orangan. Nah, salah satu dari mereka ini ada yang memiliki penyakit bawaan. Ya, mungkin tidak saya sebutkan di sini. Intinya penyakit itu hampir setiap harinya membuat saya untuk mencuci kasur sendiri. Kasur lipat ya, tapi Oh, ya. iya, tahu. Oke. Kan Oke. karena di asrama gitu ya. Oke. Nah, di situ kebetulan di antara semua kamar anak baru hanya aku aja yang di kamar aku aja yang pembinanya cuma satu. Nah, di situ aku setiap hari, hampir setiap hari aku mencuci kasur anak-anak kamarku itu. Dia nggak cuci sendiri. Enggak, karena menurut aku dia kan masih kelas 7 SMP ya, kelas 1 SMP Masih kecil. Masih Kecil. Jadi kasihan, tapi tetap kadang aku itu ngajak dia untuk belajar bagaimana sih cara mensucikan kasur itu. Oke. Nah, di situ aku itu sudah hampir 3 bulan ya, 3 bulan murid baru itu. Sampai seterusnya aku itu masih mencucikan kasur itu. Saking capeknya, pernah suatu hari itu mungkin di bulan kelima atau keempat itu aku sampai nggak kerasa kalau aku sudah tipes aku kumat, tipes aku kambuh gitu. Karena apa? Kecapean setiap hari. Kalau nggak ada waktu ya kan, karena sekolah juga ngajar di pondok di asrama itu juga aku ngajar. Nah, di situ itu otomatis waktu aku terbagi banyak banget gitu kan. Udah capek seharian kegiatan sekolah, kegiatan diniyah gitu. Terus malamnya kadang tengah malam itu aku baru mencuci kasur tadi. Nah, di situ aku nggak kerasa kalau tipes aku udah kambuh. Jadi aku di situ sudah dirawat di rumah sakit terdekat itu selama kurang lebih 4 hari ya. Itu menurut aku yang paling aku apa ya, memaksa diri aku ya. Seperti Itu itu. kalau memaksa juga nggak baik ya. Iya. Ini karena kamu punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Iya, karena kan dia masih baru gitu. Tapi apakah di situ tidak diajari untuk mencuci? Iya, kadang kala itu aku ngajak mereka karena apa? Aku tahu mereka itu masih
beradaptasi dengan lingkungan di asrama seperti itu. Jadi nggak bisa ayo sekarang gitu, nggak bisa ya. Soalnya anak sekarang itu mentalnya kayaknya tuh nggak seperti mental anak dulu. Iya. Sedikit-sedikit ketik pos, sedikit galau, sedikit upload di media sosial, curhat. Dikit-dikit ngadu dong kalau sekarang. sedih. Bilang sama orang tua, kalau aku dibully bu, aku dibully. Kalau kamu, Vida, apakah ada cerita? Kalau aku sih kapan ya dulu? Oh iya, waktu kan kalau kuliah kan biasanya kan pulangnya kan jam 5. Waktu itu aku buru-buru banget pengen pulang, sampai itu aku telepon ke Sandung jatuh. Soalnya tuh aku ada rapat, ada meeting magang jam, pokoknya tuh mepet banget jam segitu. Sampai aku jatuh, guys. Jalan kaki. Telepon siapa? Minta jemput. Enggak, maksudnya tuh jalan sambil lihatin HP sambil meeting. Sambil meeting, jalan sambil meeting. Iya. Tapi posisi masih di kampus. Enggak, waktu di perjalanan pulang. Di perjalanan pulang. Oh, jalan kaki. Enggak, kan aku dulu tuh di puskesmas, terus habis itu Oke. habis itu di puskesmas. jalan sampai JNE. Oke. Soalnya di JNE tuh ada kursinya, aku di situ sambil rapat di depan JNE, aku rapat gini. Oh iya, sambil lus ikut aku, soalnya sakit jatuh. Enggak lihat jalan. Ini Gitu, karena guys. memaksa atau karena ceroboh? Maksa diri buat Oke. buat apa namanya? Buat on apa? time. On time rapat itu tadi. Akhirnya aku keluar, guys. Aku keluar dari magang itu, soalnya aku gak bisa bagi waktu, belum bisa. Ya, keren. Terus di era sekarang ini di media sosial, ketika kalian ngelihat media sosial atau lingkungan kalian pernah nggak sih ngerasa insecure karena melihat media sosial orang lain yang kayaknya mungkin liburan terus atau mobil baru atau segala macam gitu? Insecure? Pernah dong. Ya pernah, cuma kalau aku pribadi menghadapi rasa insecure itu dengan apa ya? Meredamkan sendiri. Aku kira dengan menutup enggak. aplikasi. Enggak ya, enggak. Aplikasi. Enggak. Jadi kalau aku pribadi ya itu tadi, untuk menghadapi insecure pertama kita keluar dari Aplikasi, tadi, oke. biar kita apa ya, mengalihkan lah, biar kita nggak kepikiran terus gitu. Fokus ke terus diri terus yang kedua itu ya itu tadi, kita intinya apa sih teman-teman? Stop main gadget atau hal-hal yang membuat kalian insecure. Itu sih kalau aku. Jadi kita nggak apa ya, menggebu-gebu. Wah, dia ini punya mobil, aku nggak punya ya. Wah, kamu punya pacar, aku nggak punya. Itu beda lagi. Pokoknya kalau aku itu tadi, kita menjauhi dari apa yang Membuat kita sakit hati. Oke, jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak kepikiran apa yang membuat kita sakit hati. Jangan FOMO. Kayaknya Kak Fida ini jawabannya beda deh. Coba kakak tanya. Apa sih? Apa? Kamu, bagaimana kalau kamu menghadapi insecure ketika melihat media sosial orang lain yang ternyata kehidupannya lebih wah dari kamu? Tergantung sih media sosialnya apa. Kalau Instagram mungkin FYP aku kucing semua. Yang bikin insecure itu LinkedIn. Kenapa sih semua orang-orang di LinkedIn itu pintar, pencapaiannya itu banyak, pengalamannya itu banyak, mungkin gajinya juga banyak. Cara menghadapinya itu dengan apa? Dengan kita ikut apply juga, tapi keterima nggak keterima ya takdir Tuhan gitu loh. Yang penting kita berusaha. Jadi kamu itu ngerasa insecure-nya sama orang-orang yang punya pekerjaan lebih mapan gitu Enggak, ya? aku iri sama orang-orang yang punya kesibukan sehari-hari. Soalnya aku nggak sibuk. Dia lebih ke pengangguran gitu. Apa gimana nih? Ada deh. Tapi di situ kenapa kamu merasa insecure sama kesibukan orang lain? Sedangkan kamu kan kalau orang lain mungkin melihat kamu, mereka merasa wah enak ya video di rumah, Santai. iya santai, nggak ngapa-ngapain. Maksud aku Semua itu nggak enak banget. itu kayak santai, nggak perlu mikirin deadline, nggak perlu mikirin kerjaan gitu. Gimana ya, yang namanya juga manusia ya, orang hidup ujung-ujungnya apa sih yang dicari? Ya nafkah, pekerjaan gitu ya, gaji. Oh, sawang sinawang. Benar sekali. Iya sih. Iya benar. Kalau Ayu gimana kamu? Kalau aku sih lebih kayak apa ya? Kalau insecure itu kan pasti. Jadi kayak lihat orang ini gini. Aku lebih kayak ke mendorong diri aku. Jangan cuma iri doang.
tapi kita juga harus usaha gimana caranya kita sebanding sama mereka gitu sih. Oke, itu baik, itu Iya. bagus itu. Iya kan makanya aku bilang tadi apa apply aja dulu. Urusan keterima nggak keterima ya terserah Tuhan. Oke. Jadi baiknya memang seperti Ayu ini. Ya mungkin tadi jawaban kita itu sudah disimpulkan oleh Iya, kesimpulannya seperti itu ya guys ya. Terus kalau lagi kalian kalau lagi overthinking atau capek mental ngurusin keinsecureannya itu, biasanya kalian ngapain buat nenangin diri? Kalau aku tidur, jelas tidur. Soalnya kalau capek itu tubuh kita capek, otak kita capek, ya udah tidur aja. Tidur itu kayak merefresh diri kita buat kembali segar. waktu Terus bangun. kalau bangunnya inget lagi gimana? tidur tidur terus nggak ceritanya. tenangin diri, tarik nafas, keluarin, fokus ke diri sendiri. Tapi biasanya kalau nggak ngapa-ngapain ya habis bangun tidur, biasanya kalau ngelamun misalnya, terus keinget lagi gimana? Dialihin lah ke hobi kamu apa kek. Kalau aku kan hobi aku kan nonton film drakor, aku alihin ke nonton drakor kayak Oke. gitu. Jadi buat kesibukan sendiri. Iya. Itu ada kesibukan? Oh iya, tapi enggak. Terus kamu gimana? Apa tadi pertanyaannya? Untuk biasanya kalau overthinking tentang keinsecurean itu tadi, kamu ngapain? Kalau aku pribadi sih nangis. Nangis itu menurut aku bukan jalan keluar ya, tapi lebih pelong aja gitu, kayak lebih adem. Gitu. Mengeluarkan energi buruk Iya. lewat nangis. Iya, soalnya air mata itu mungkin membawa beban-beban tadi. Tapi sebenarnya lebih afdal lagi kalau nangisnya sambil teriak sekenceng mungkin. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain sih, saran aku. Gitu aja. Kamu punya kucing? Enggak, kebetulan Aku punya. Kamu punya? Aku punya. Oh, kamu pelihara kucing dong? enggak. Soalnya Dia alergi kucing. karena katanya ya kucing itu bisa Menyerap. menyerap energi negatif dari tubuh kita. Kalau aku menangis tadi tuh sudah cukup sih menurut aku. Aku pernah baca katanya air mata tuh bisa memperhalus kulit wajah. Oh iya. Iya, itu juga kadang loh. Berarti kamu Nangis aja yang banyak. Nangis aja nanti aku laburin ke wajah. Tapi ya jangan ditiru teman-teman, soalnya ya emang cengeng sih ya. Soalnya kan kita cewek. No Cewek. cengeng. Kita independen. Oh, independen ya. Oke. Kalau aku sih itu tadi Kak, menangis dan ya teriak, tapi aku jarang teriak sih. nanti takut disangka apa-apa. Takutnya malah kesamber. Iya, mending nangis aja kalau mau. Nangisnya malam-malam waktu semua orang udah tidur. Nah, tepat banget tuh. Aduh. Emang kagak pernah. Iya dong. Oh, ternyata ada temennya guys. Oke. Aku pernah semuanya. Ayu gimana kamu Apa tadi pertanyaannya? menghadapi menjaga mental kamu kalau lagi insecure? Aku sih lebih ke curhat ya. Curhat ke orang yang tepat, bener-bener tepat. Entah itu dia mau ngasih saran atau enggak. Tapi kalau aku lagi capek, mending aku tuh didengar aja, nggak usah dikasih saran. Nanti malah jadinya emosi. Oh iya benar-benar. Gitu. Kadang kita itu cuma butuh didengar Iya. aja. Apalagi kan kita ini kan cewek, pasti kan lebih pengennya tuh ya udah dengerin aja, gue tuh cerita, gue nggak Soalnya mau kita saran. udah punya Solusi. Iya, kita tuh udah punya solusi di kepala, tapi tuh kita cuma butuh didengar. Itu sih. Butuh cuma tempat bercerita Iya. aja. Terus kalau misalnya ya kalian diberi kesempatan untuk memberi hadiah ke diri sendiri, kalian mau beri hadiah apa ke diri? Umroh. Ya Allah. Amin ya. Amin. Lempar aja dulu lah. Apa Kak? kalau aku sih pengen pelukan untuk diri sendiri. Kita semua butuh pelukan untuk diri sendiri. Oh my Oke, god. mari kita peluk diri kita sendiri. Iya, guys. self love, kita mencintai diri kita sendiri seperti itu. Sering-sering peluk diri sekalian sendiri guys. Soalnya itu penting buat kesehatan mental juga. Ada apa? Studinya. Kesehatan fisik juga penting loh Kak. Kalau kita lagi kedinginan, kita harus memeluk diri kita sendiri. Kak. Oh iya. Kalau nunggu dipeluk ayam kelamaan ya. Kalau nunggu dipeluk ayam kelamaan. Wah, Bahaya ini, bahaya. Kalau kamu She is gimana the ya? one. Aku sih apa ya? Hadiah apa yang kamu berikan? Lebih ke kayaknya sih aku ngasih liburan ke diriku sendiri. Oh, penting sih itu penting. Kalau Kita aku buat juga. Me time, ya itu me time. Kalau aku mau liburan ke tanah suci. Oh iya, sama nih Kak. Kita bersentikan dulu Kak. Oke,
Oke, terus kalau kalian bisa kembali ke masa lalu, kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan ke kalian waktu kecil? Don't overthink, just do it. Jangan mikirin yang macem-macem, lakuin aja dulu. Entah itu hasilnya buruk atau enggak, tapi lakuin aja dulu. Itu termasuk bentuk self love, karena apa? Kita menghargai diri kita untuk mencoba hal baru, untuk mengetahui potensi apa yang ada di diri kita, seperti itu. Karena kita nggak tahu yang mana yang berhasil, jadi kalau ada kesempatan ambil aja dulu. Iya, gitu Kak. Kalau kamu bagaimana, Ayu? Kalau aku sih pesan untuk diri aku dulu ya kuat-kuat aja lah ya, karena masa lalu aku terlalu keras buat aku sendiri sih, terlalu keras. Oh, sini aku peluk. Gitu. Jadi harus kuat-kuat. Iya, kuat-kuat aja. Semangat, Ayu, you can do it. Ya, you can do it. You can do it, Yeah. Ayu. Oke. Bagaimana kamu, Sam? Kalau aku pesan ya untuk masa lalu, diri aku sendiri di masa lalu. Intinya semua nggak ada yang sia-sia. Selagi itu dalam kebaikan. Itu aja sih. Jadi apa ya? Mindset aku, keluarga aku itu pokoknya semua yang baik itu kita niatkan dengan yang baik. Nanti pasti kita akan memperoleh hasilnya, entah sekecil apapun itu. Yang baik akan dibalas dengan yang baik dan juga sebaliknya. Wah, obrolan kita sangat meaningful ya kali ini karena membahas tentang diri sendiri yang itu bukan berarti egois kan ya. Mencintai diri sendiri itu tidak egois guys, Tidak, karena sama. kita apa namanya? mengambil hak kita sebagai ciptaan Allah. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi untuk menjadi sempurna itu butuh proses. Nah, benar banget. Tapi kita tidak pernah bisa menjadi sempurna. Ya, kita tidak bisa menjadi sempurna, tapi kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Safa, Fido, dan Ayu. Semoga di kesempatan lain kali kita bisa kumpul-kumpul lagi dan ngobrol bareng. Terima kasih juga untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Talking Vibes. Stay cute, stay positive, and love yourself. Bye-bye. Bye-bye.